Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Sulistiawati, mata pelajaran PPKN, bab tentang semangat kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan di semester genap. Oke anak-anak, sebelum kalian memasuki materi berikut ini, Ibu akan memberikan sedikit tujuan pembelajaran kepada kalian semua. Tujuan yang pertama adalah siswa mampu mengetahui makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, siswa mengetahui arti penting kebangkitan nasional. Yang ketiga, siswa nanti dapat menyajikan penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke anak-anak, Ibu berikan ini adalah sebuah gambar tentang upacara bendera. Tahukah kamu peristiwa apa yang selalu diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tanggal 20 Mei? Setiap tanggal 20 Mei, bangsa kita selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Berbagai cara yang dilakukan untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Contohnya mulai dari upacara bendera yang kemudian bisa dilanjutkan dengan beragam kegiatan lain. Bagaimana dengan sekolahmu anak-anak? Apakah sekolahmu juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional? Tentunya sama ya anak-anak. Oke, mari kita simak uraian materi pada bab ini. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pada ulasan materi pada intinya, Ibu akan menyajikan sebuah peta konsep dari sub pokok bahasan yang Ibu sediakan di layar kalian. Yang pertama adalah makna kebangkitan nasional. Yang kedua adalah arti penting kebangkitan nasional. Yang ketiga adalah peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke anak-anak, kita sekarang masuk pada A. Makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang pertama adalah latar belakangnya terlebih dahulu ya, agar anak-anak tahu apa sih sebetulnya makna kebangkitan nasional itu. Ini sedikit sejarahnya bahwa perlawanan bangsa Indonesia sebelum era kebangkitan nasional dilakukan secara kedaerahan. Oleh karena itu, perlawanan tersebut sering mengalami kegagalan. Kegagalan perlawanan tersebut menimbulkan sebuah kesadaran bahwa pada pemimpin bangsa untuk mengubah sebuah taktik dalam melawan kolonialisme Barat. Lanjut, di sini Ibu menyediakan sebuah faktor munculnya nasionalisme Indonesia. Apa sebetulnya faktor-faktornya? Oke, kalian simak. Yang pertama adalah penderitaan akibat penjajahan. Kenapa dikatakan penderitaan akibat penjajahan? Oke, Ibu jelaskan bahwa bangsa Indonesia telah lama menderita akibat penjajahan bangsa Barat. Ini yang mendorong bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan. Kebangkitan atau kelahiran nasionalisme merupakan reaksi terhadap penjajahan. Ya, yang kedua adalah faktornya reaksi terhadap perlawanan yang bersifat kedaerahan. Apa yang dikatakan bahwa reaksi terhadap perlawanan itu? Perlawanan terhadap kolonialisme Barat itu bersifat kedaerahan. Tidak menguntungkan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, sifat kedaerahan akan diganti bersifat nasional. Dan faktor yang ketiga adalah diskriminasi dalam bidang pengajaran dan bidang pendidikan anak-anak. Kenapa dikatakan diskriminasi? Karena dengan adanya diskriminasi dalam bidang pengajaran dan pendidikan,
antara orang Belanda dan pribumi menyadarkan para pemimpin bangsa untuk bangkit guna mendirikan suatu organisasi dengan program perbaikan pendidikan rakyat. Next, akhirnya Bu Sulis akan memberikan program edukasi munculnya generasi muda melalui sekolah. Di sini ada dua pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan umum dan yang kedua adalah pendidikan kejuruan. Yang tentunya pada saat itu dibangun oleh orang-orang Belanda. Nah, di sini Ibu menjelaskan untuk pendidikan umum. Yang pertama adalah sekolah HIS atau dalam bahasa Belanda namanya Holland Instantie School. Nah, sekolah pendidikan umum dengan tingkatan sekolah dasar yang ditempuh selama 7 tahun lamanya. Nah, yang kedua adalah sekolah mulo. Apa sekolah mulo? Sekolah mulo adalah Middelbare Lager Onderwijs atau sekolah menengah pertama yang ditempuh dalam selama 3 tahun. Yang ketiga adalah sekolah AMS, Algemene Lager Onderwijs, atau sekolah menengah pertama yang dibagi dalam 2 bagian anak-anak. Jadi anak-anak biar tahu, dalam sekolah menengah pertama yang dibagi dalam 2 bagian, yaitu bagian A untuk bahasa dan ilmu humaniora. Sedangkan bagian B untuk ilmu pasti dan ilmu alam. Lanjut anak-anak, kita masuk pada sekolah pendidikan kejuruan. Oke, kita masuk pada sekolah kejuruan. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 sekolah pendidikan kejuruan. Yang pertama adalah HIK, kepanjangan dari Hollandse Indische Queen School, yaitu sekolah guru bantu yang ditempuh selama 4 tahun. Yang kedua adalah sekolah Osvia atau dengan kepanjangan Opleiding School for Instantie Ambtenaren atau sekolah untuk calon pegawai pemerintah pribumi. Yang ketiga adalah sekolah pendidikan kejuruan yaitu Setovia atau kepanjangan dari School tot Opleiding van Indische Artsen atau yang dikatakan Sekolah Dokter Jawa di Batavia serta Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Oke anak-anak, kita masuk pada perintis perjuangan kebangkitan nasional. Kalian ketahui bahwa perintis kebangkitan nasional mulai tumbuh setelah penerapan politik etis lulusan pelajar dari Setovia yang menghasilkan sebuah insan yang cendekia dengan semangat nasional yang tinggi. Mereka membentuk sebuah organisasi modern yang bernama Organisasi Budi Utomo. Pembentukan organisasi nasional yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang bertujuan untuk memajukan pendidikan. Akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah organisasi yang bernama Budi Utomo. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 1908, organisasi Budi Utomo itu mengadakan sebuah kongres anak-anak. Nah, kongres pertama dilaksanakan di Yogyakarta dengan tujuan adalah untuk kemajuan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik industri, dan kebudayaan. Nah, dalam organisasi gerakan Budi Utomo ini anak-anak, kalian ketahui pengaruhnya terus meluas sehingga mendorong organisasi lain seperti satu yang kalian lihat di layar belakang ini adalah Syarikat Islam. Ya, di dalam semangat nasionalisme menjalar pada organisasi Syarikat Islam. Keprihatinan ini yang dipimpin oleh Bapak Tirto Adi Suryo
terhadap pedagang pribumi yang kurang mampu bersaing pada saat itu dengan pedagang Tionghoa dan India, anak-anak. Organisasi yang lain yang muncul adalah Indisi Party. Di dalam organisasi Indisi Party ini munculnya sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, untuk memajukan tanah air, berlandaskan jiwa nasional, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas dan merdeka. Nah, yang ketiga organisasinya adalah Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI. Membuka mata rakyat Belanda dan meyakinkan tentang kebenaran perjuangan kaum nasionalis pada rakyat Indonesia. Yang keempat organisasinya adalah Partai Nasional Indonesia, anak-anak. Kenapa dikatakan Partai Nasional Indonesia? Karena dengan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia. Nah, anak-anak, itu tadi adalah maknanya. Sekarang yang kedua adalah arti penting kebangkitan nasional. Sejatinya, bangkit itu adalah perjuangan, anak-anak, yang bersama-sama untuk membawa Indonesia lebih maju. Yuk, bersama-sama anak-anak bangkit dan berkarya untuk bangsa ini. Wajah yang tersenyum dengan mata yang tersenyum. Oke, Ibu lanjutkan Bu Sulis ya, yaitu arti penting kebangkitan nasional itu ada 3, anak-anak. Yang pertama adalah kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan yang lebih baik. Oke, lanjut yang kedua adalah bangkitnya rasa dan semangat persatuan dan kesatuan nasionalisme serta kesadaran untuk mewujudkan atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul, anak-anak, setelah adanya penjajahan. Oke, yang ketiga adalah kebangkitan nasional dapat berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani, berusaha, dan tidak pasrah menerima segala sesuatu serta dapat mengaktualisasi sebuah nilai, sebuah moral, dan makna perjuangan dalam segala kehidupan. Nah, itu tadi adalah tentang arti penting dari kebangkitan nasional, dan kita masuk pada konsep yang ketiga, anak-anak, yaitu peran tokoh. Ibu memberikan gambar tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia yang mati-matian berjuang melawan bangsa-bangsa barat. Di sini Ibu hanya memberikan contoh ada 5. Yang pertama adalah bersama pelajar, ini bersama pelajar Sofia, yaitu Bapak Sutomo dan rekan-rekannya mendirikan sebuah organisasi Budi Utomo. Pada tanggal itu adalah tanggal 20 Mei 1908. Sebuah organisasi modern pertama di Indonesia. Gambar yang kedua, anak-anak bisa lihat di layar bahwa syarikat Islam yang berkembang pesat yang di bawah pimpinannya Bapak Cokro Aminoto, yang di dalam videonya atau pidatonya yang selalu mengecam tindakan pemerintah Belanda pada saat itu. Dan yang ketiga adalah gambarnya adalah Bapak Douwes Dekker. Ini meskipun memiliki darah campuran, anak-anak, tetapi Bapak Douwes Dekker ini menentang penjajahan Belanda dan mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Gambar yang keempat adalah tokoh seorang Bapak Cipto Mangunkusumo dengan tegas memperlihatkan sikapnya terhadap pemerintah Belanda dengan tulisan-tulisannya yang pedas. Tulisannya anak yang mengkritik Belanda di harian De Locomotive dan Batavia Nieuwsblad sejak tahun 1907. Gambar yang terakhir, anak-anak, adalah Bapak Suwardi Suryo Diningrat mengkritik cara pemerintah Belanda dengan menulis sebuah artikel yang berjudul All X and Was, seandainya saya adalah seorang Belanda.
Demikian apa yang Ibu sampaikan dalam ulasan materi kebangkitan nasional. Semoga anak-anak bisa bermanfaat dan bisa kalian laksanakan dan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketemu lagi dengan video pembelajaran berikutnya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Oke.